ada 3 hal sebetulnya dalam perdebatan itu. Jadi isu pertama adalah isu tentang 33 sastra berpengaruh itu kan, yang kemudian dikritik sama para komunitas sastra. Isu kedua itu adalah isu undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu memang sampai sekarang banyak orang itu bermasalah karena menghambat kebebasan berekspresi orang seseorang gitu ya. Yang ketiga, ini yang saya bilang pribadi, seseorang mengatakan hal yang bagi saya itu terkait dengan gender seseorang ya atau yang disebut sebagai seksisme, seksis, ucapan yang seksis, yaitu ucapan yang mengarah kepada biasanya perempuan dan mengandung hal yang seksual dan tujuannya untuk merendahkan. Nah, yang saya baca adalah kata-kata Fatin dikatakan sebagai lonte tua yang tidak laku gitu kan. Tentu saja saya sebagai perempuan itu sesuatu yang merendahkan martabat. Jadi sebagai perempuan itu merendahkan martabat gitu. Jadi 3 hal itu. Saya fokus pada hal yang ketiga, yaitu tentang perendahan martabat perempuan. Mungkin bagi banyak orang itu lucu-lucuan ya, caci maki yang umum gitu ya. Tapi di dunia modern sekarang, sekali saja kamu merendahkan martabat seseorang karena ras kamu, karena agama kamu, karena jenis kelamin kamu, maka itu menjadi sesuatu yang bisa melanggar hak asasi manusia. Jadi apabila Anda mengatakan hal seperti itu yang mengandung kalimat yang seksis, maka seseorang berhak untuk bilang nggak terima atau terima dengan pernyataan itu. Fatin adalah seorang perempuan yang tidak terima dengan pernyataan itu. Nah, karena Fatin tidak tahu kemana dia harus mendapatkan keadilan atas perendahan martabatnya, maka dia mengadukan melalui undang-undang ITE yang bermasalah itu. Nah, saya bertanya balik, kalau tidak ke sana dia mau kemana? Tidak ada undang-undang tentang itu yang melindungi perempuan dari ucapan-ucapan yang merendahkan karena dia perempuan gitu. Jadi bagi saya bisa merasakan perasaan Fatin karena saya perempuan. Menghancurkan integritas seseorang itu hal yang kejam. Bagi budaya kita itu mungkin masih hal yang biasa-biasa aja, tapi coba Anda ucapkan itu di depan umum pada seorang ibu yang sedang lewat misalnya, "Hei, lonte tua tidak laku." Siapa yang nggak marah? Secara umum itu jelas orang perempuan pasti marah. Secara kamus besar bahasa Indonesia itu jelas lonte itu ditujukan pada perempuan, bukan pada laki-laki. Itu hal yang terpisah, karena bagi saya yang kritik sastranya sebetulnya itu boleh-boleh saja orang mengkritik kan, apabila tidak setuju. Sama dengan Fatin, boleh-boleh saja dia tidak setuju dibilang lonte kalau dia tidak terima, dan dia punya hak untuk ke jalur hukum. Terus mau kemana kalau bukan ke hukum? Atau barangkali kalau mungkin seharusnya yang mengucapkan hal itu minta maaf lah, minta maaf atas kata-kata itu, bukan atas persoalan sastranya dan persoalan undang-undang ITE-nya itu. Sehingga kalau seseorang yang tidak terima akhirnya bisa memaafkan, barangkali itu bisa lebih baik bagi dua-duanya, bagi keduanya dan bagi dunia sastra yang udah tercampur baur dengan kejadian seperti itu gitu. Jadi tujuannya jelas untuk membuli ya kan, menjatuhkan integritas pribadi seseorang karena dia perempuan, maka untuk menjatuhkannya adalah ngatain dia lonte, bukan maling. Yang dia nggak mungkin maling itu merendahkan integritas kita sebagai lonte, iya. Tapi saya kasih catatan, bukan berarti lonte itu adalah manusia yang tidak terhormat, tapi bahwa itu tujuannya untuk merendahkan objek yang diejek atau dicaci maki itu.